Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan penjelasan pada bab kedua. Bab kedua, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Nah, di dalam bab ini ada 3 poin utama. Mana tadi pulpen saya? Sebentar. Ada 3 poin utama. Yang pertama, pengertian pendidikan, kemudian unsur-unsur pendidikan, dan pendidikan sebagai sistem. Kita akan masuk pada penjelasan mengenai pengertian pendidikan. Oke. Nah, pendidikan seperti sifatnya, sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan itu banyak artinya, tergantung tempat mau ditaruh di mana gitu. Maksudnya di sini pendidikan pesantren apa, pendidikan formal apa, pendidikan yang lain. Nah, di bawah ini dikemukakan beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. A. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi, kemudian B. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan dalam hal ini diartikan sebagai pembentukan suatu pribadi manusia itu sendiri. Mungkin contoh pendidikan mungkin pendidikan keluarga, masyarakat, dan sekolah dan yang lainnya. Nah, yang C, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Seperti itu. Kemudian D, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai suatu pendidikan yang sudah tersusun dan ini membimbing peserta didik untuk memiliki kemampuan ataupun skill sebagai bekal usaha mereka. E, definisi pendidikan menurut GBHN. GBHN tahun 1988 memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nah, definisi tersebut menggambarkan terbentuknya manusia yang utuh sebagai tujuan pendidikan. Pendidikan memperhatikan kesatuan aspek jasmani dan rohani, aspek diri, individualitas peserta didik, dan yang lainnya. Kemudian tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan suatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Itu tujuannya. Kemudian
proses pendidikan itu sendiri. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Itu pengertiannya seperti itu. Nah, bagaimana proses pendidikan itu dilakukan? Nah, proses pendidikan ini sangat menentukan hasil pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Proses ini sangat penting. Nah, kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Kedua segi tersebut satu sama lain saling bergantung. Walaupun komponen-komponennya cukup baik seperti tersedia prasarana dan sarana serta biaya yang cukup, jika tidak ditunjang dengan pengelolaan yang handal, maka pendidikan itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi harus saling terhubung antara komponen dan pengelolaan. Yang menjadi tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses pembelajaran atau belajar dan pengalaman belajar yang optimal. Yang ketiga, konsep pendidikan sepanjang hayat. Ini masuk pada poin konsep pendidikan sepanjang hayat. Konsep ini akan dikemukakan secara rinci karena mendasari arah baru dunia pendidikan. Ide dan konsep pendidikan sepanjang hayat atau PSH, pendidikan seumur hidup, yang secara operasional sering pula disebut pendidikan sepanjang raga. Sebagai konsep yang lebih ilmiah dan sekaligus sebagai gerakan global, ini udah merambah ke berbagai negara di dunia ini. Kegiatan mendidik diri setiap saat sepanjang hidup itu selalu merupakan kebutuhan terlepas dari hasilnya. Konsep pendidikan sepanjang hayat dalam prakteknya telah lama berlangsung secara alamiah dalam kehidupan manusia itu sendiri dalam perjalanan hidupnya. Jadi setiap kita hidup di dunia ini semuanya adalah pembelajaran. PSH, pendidikan sepanjang hayat, bukan suatu sistem pendidikan yang berstruktur, melainkan suatu prinsip yang menjadi dasar yang menjiwai seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. Jadi ini pendidikan yang secara tidak langsung itu ikut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengapa pendidikan sepanjang hayat diperlukan? Di sini dijelaskan ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah alasan keadilan, kemudian alasan ekonomi, kemudian alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, masyarakat, dan yang lainnya. Kemudian ada alasan perkembangan iptek, alasan sifat pekerjaan, implikasi pendidikan sepanjang hayat. Itu. Poin keempat, kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan diri sendiri. Jadi kita belajar itu ya karena kita senang, bukan karena paksaan dari orang lain. Cuman mungkin sekarang kemandirian dalam belajar mungkin kalau dalam
zaman sekarang itu mungkin sudah jarang kita temukan ada anak ataupun peserta didik yang seperti itu, karena sudah kalah sama zaman gadget ya, kalah. Nah, konsep dasar kemandirian dalam belajar sebagaimana dikemukakan itu membawa implikasi kepada konsep pembelajaran, peranan pendidik khususnya guru dan peranan peserta didik. Belajar diartikan sebagai aktivitas pengembangan diri sendiri melalui pengalaman dan bertumbuh pada kemampuan diri belajar di bawah bimbingan mengajar. Dan mengajar diartikan sebagai aktivitas mengarahkan, memberikan kemudahan bagaimana cara menemukan sesuatu atau hal-hal yang baru. Seperti itu. Udah 10 menit. Kita masuk poin B. Lagi percepat. Unsur-unsur pendidikan. Nah, proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu subjek yang dibimbing atau peserta didik, orang yang membimbing atau pendidik, interaksi antara peserta didik dan pendidik, ke arah mana bimbingan ini mau tujuan ditunjukkan. Jadi ada tujuan pendidikannya, kemudian ada materi pendidikan, apa yang mau disampaikan. Nah, di sini ada peserta didik. Siapa peserta didik itu? Tahu sendiri kan peserta didik itu siapa? Peserta didik itu seperti kita mahasiswa itu peserta didik. Kemudian ada pendidik. Pendidik itu siapa? Pendidik itu ya dosen, guru, kiai, ustadz, dan lainnya. Yang ketiga ada interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik. Di dalam proses pembelajaran pasti ada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jika tidak ada itu, berarti tidak ada yang namanya proses pendidikan atau proses pembelajaran. Yang keempat ada materi atau isi pendidikan. Nah, di dalam proses pendidikan itu pasti ada materi yang disampaikan. Ada poin penting yang harus peserta didik itu kuasai. Nah, yang kelima ada konteks yang mempengaruhi pendidikan. Konteks yang berpendidikan mungkin dari segi alat, ruangan, metode, dan yang lainnya. Kita masuk pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai sistem, kita pelajari satu-satu. Pengertian sistem dulu. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau utuh. Ini menurut Tatang M. Amirin tahun 1992. Dengan demikian, sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan integral dari sejumlah komponen. Komponen-komponen tersebut satu sama lain saling berpengaruh dengan fungsinya masing-masing. Tetapi seluruh fungsi komponen itu terarah pada pencapaian suatu tujuan, yaitu tujuan dari sistem. Kemudian yang kedua, komponen dan saling menghubungkan antara komponen dalam sistem pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Nah, untuk melihat komponen sistem pendidikan, di bawah ini dikemukakan pengandaian Toffler. Toffler itu 1997-1970 menganalogikan sekolah dengan sebuah pabrik. Memang sebenarnya usaha pendidikan itu tidak dapat disamakan dengan pabrik. Tapi mungkin hampir sama ya tujuannya ya. Sekolah dan pabrik.
pabrik itu mencetak apa yang menjadi fokus utama mereka, dan sekolah itu mencetak sama apa yang menjadi fokus utama. Mungkin ada perbedaan yang lain, tapi intinya pabrik dan sekolah mungkin sama. Nah, segenap lingkungan yang berpengaruh terhadap pemrosesan masukan mentah disebut masukan lingkungan, dan uraian tersebut dilihat bahwa komponen-komponen menunjang sistem pabrik meliputi masuk nih mentah peserta didik baru masuk sekolah SD kelas 1 belum tahu apa-apa. B, masukan instrumental input, memasukkan bahan-bahannya. Kalau kita mau masak itu ada bahan mentahnya dan ada bahan pendukungnya. Kemudian C, masukkan lingkungan environmental input. Nah, saya akan kasih tahu mungkin ini ya. Kelihatan gak sih? Enggak terlalu kelihatan kali ya. Enggak kelihatan. Nggak usah saya jelaskan. Kemudian ada hubungan sistem pendidikan dengan sistem lain, perubahan kedudukan dari sistem, mungkin nggak usah. Kemudian pemecahan masalah pendidikan secara sistematik, pemecahan masalah. Nah, kita masuk pada rangkuman saja. Pendidikan merupakan wahana penting untuk membangun mahasiswa atau peserta didik. Pada gilirannya, manusia hasil pendidikan itu menjadi sumber daya pembangunan. Karena itu, pendidik dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak membuat kesalahan-kesalahan mendidik. Sebab kesalahan mendidik dapat berakibat fatal karena sasaran pendidikan adalah manusia. Nah, ini sangat berkaitan dengan keadaan Indonesia saat ini. Indonesia saat ini itu genting akan adanya radikalisme dan terorisme, karena adanya masuknya kelompok-kelompok yang mempengaruhi itu. Nah, kita sebagai anak muda harus dapat mengerti dan rasional, menggunakan otak kita itu secara rasional bahwa ini salah dan ini benar gitu. Karena banyak sekarang itu hal-hal seperti itu sudah menjamur di universitas-universitas besar di Indonesia. Penanaman doktrin-doktrin yang salah karena beragamanya kita. Ini menjadikan sangat miris. Pemuda, kita sebagai pemuda memiliki jiwa semangat yang tinggi, gelora yang tinggi. Kemudian kita masuk ke tempat yang salah, pengajar yang salah, pendidik yang salah, guru yang salah, outputnya pasti salah. Makanya kita sebagai generasi muda itu wajib menyaring dan memilih informasi, guru dan yang lain sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Jangan sampai budaya kita tergradasi oleh budaya orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.